الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه على إنعامه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wasyukur ala ni'matillah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kapanpun ajal menjemput kita, keimanan, ketakwaan kita ini tetap ada dalam diri kita masing-masing. Hingga kita dijemput ajal, insyaallah kita semuanya ada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, hingga kepada kita semuanya insyaallah. Alhamdulillah, kita sekarang masih berada di hari yang mulia, hari tasyrik. Baik bagi saudara kita yang melaksanakan Id pada hari Rabu ataupun pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, berarti masih bisa. Bagi kita yang masih kemarin ragu untuk kurban, kemudian ternyata baru dapat rezekinya, monggo, masih bisa melaksanakan kurban sampai hari Sabtu yang dari hari Rabu. Yang Kamis berarti Jumat, Sabtu, Minggu, bisa sampai Minggu. Kalau kemarin belum sempat, kalau kemarin rezekinya belum ada, monggo, kita masih bisa melaksanakan kurban. Kita masih bisa mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, semoga ke depan perbedaan ini tidak ada lagi. Karena kita ada di negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimatnya saja sudah satu, kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang kita, di dalam Pancasila kita, juga kita dianjurkan untuk bersatu, persatuan Indonesia, satu. Apalagi di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semua dalam tali Allah, Al-Quran, dalam hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Makanya saudaraku, harapan kita sekarang 2023, sebentar lagi 2024 kita akan mengadakan suksesi kepemimpinan kita. Kita berharap mudah-mudahan pemimpin kita negara Republik Indonesia, negara kesatuan kita ini, kita mendapatkan pemimpin yang saleh, yang baik, yang ngerti agama, yang pandai ngaji, yang bisa ceramah, yang bisa salat, yang bisa salawat, yang menganjurkan kebaikan, yang cinta ulama, cinta Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang sudah terjadi seperti sekarang ini yang membingungkan, insyaallah tidak akan terjadi kalau pemimpinnya saleh, kalau pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpinnya. Pemimpin kita, pemerintah kita, kita taat. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, ada pemerintah kita, kita taat. Selama pemerintah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalimat dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Tapi wa ulil amri tidak ada kalimat atiunya, karena
Kalau pemerintahnya tidak taat kepada Allah dan Rasul, ya kita juga berhak untuk tidak taat. Tapi kalau pemerintah taat kepada Allah dan Rasul, kita wajib untuk taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Negara Republik Indonesia yang kita cinta ini negara yang subur dan makmur. Bukan hanya dalam slogan, bukan hanya dalam nyanyian, tongkat, kayu, batu yang bisa jadi tanaman, tapi dalam kenyataan memang kita subur. Di Arab Saudi sana, di Mekah, Madinah, saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, atau kita yang sudah pernah haji, kita yang sudah pernah umroh, melihat bagaimana di sana alamnya. Kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin ada kehidupan di sana, di padang pasir seperti itu. Tapi karena karunia Allah, karena keagungan Allah, di sana menjadi tempat yang luar biasa karena ketaatan mereka kepada perintah Allah. Pada saat azan dikumandangkan, mereka meninggalkan semua perniagaan, semua urusan dunia, lari untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Begitupun kita di Indonesia, kalau kita melaksanakan itu akan lebih subur lagi, lebih makmur lagi. Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Amin Rais, dan profesor yang lainnya, Yukiandi, pernah mempunyai hitungan bahwa di Indonesia ini dari hasil tambang saja kalau benar-benar diurus dengan baik, dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, kita yang nganggur saja bisa dapat 20 juta per orang tiap bulannya. Tapi kenyataannya, karena pemimpinnya banyak yang salah, banyak yang korup, banyak yang maling, banyak yang gak benar, kebalikannya kita. Rakyat Indonesia sekarang malah menanggung per kepala itu 28 juta kita punya hutang. Kebalikan dari apa yang seharusnya benar-benar kita rasakan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Makanya kewajiban kita sholat bukan karena kita ini hanya wajib, tapi benar-benar butuh. Karena kita butuh ketenangan, karena kita butuh kebahagiaan, karena kita butuh perlindungan. Sungguh nanti kalau kita pulang dari dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat. Yang akan ditanyakan sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah shalat. Sholat yang ditanyakan. Kalau kita nggak sholat mau jawab apa? Sebagus apapun pangkat jabatan kita, harta kekayaan kita, kalau nggak sholat sama saja. Bagi orang Islam, kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak ibadah, sama sudah mati berarti. Sudah jadi mayat kita, jadi mayat hidup, hanya akan mengganggu, merusak kehidupan beragama kita, kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga kita. Kalau kita tidak ibadah, fasholli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Saudaraku, ada memang yang harus dicermati di Indonesia. Syekh Ali Jabir almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik bagi beliau, pernah mencermati keadaan kurban di negara Indonesia di kita ini. Kurban di kita dihitung per orang, satu orang atas nama ini, satu orang atas nama ini. Padahal sebenarnya kurban itu bukan atas nama, bukan perorangan, tapi atas nama keluarga. Beda dengan zakat, beda dengan akikah, beda dengan yang lainnya. Kurban itu atas nama keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkurban menyembelih Ismail, itu atas nama keluarga beliau, bukan hanya keluarganya satu, tapi beliau mempunyai 2 istri atas nama keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW pernah berkurban 2 kambing atas nama keluarga beliau, bukan hanya 1 istri, 2 istri, tapi atas nama keluarga beliau. Di kita pelaksanaannya kurban ini memang harus mulai juga diperbaiki, bahwa kurban itu atas nama keluarga besar kita masing-masing, bukan satuan. Nah, mudah-mudahan ke depan kehidupan kita ini, kehidupan beragama, kehidupan bernegara, insya Allah menuju hal yang lebih baik lagi. Dan itu semua nanti akan dimulai dari kepemimpinan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Karena sungguh dunia yang sejahtera ini sebenarnya diwariskan bagi orang-orang yang soleh.
Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena dipimpin oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat ibadah, yang cinta ulama, yang cinta Allah, cinta Rasulullah. Bukan sebaliknya, mereka yang membanggakan diri tidak beragama, mereka yang membanggakan diri sebagai komunis. Komunis bukan hanya musuh umat Islam, tapi musuh semua agama, karena dia tidak beragama, bahkan tidak mengakui Tuhan. Dan ini sudah semarak di negara kita ini, karena pemimpinnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, karena pemimpinnya tidak cinta kepada agama. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Bisa mencontoh suri teladan kepada kita untuk juga bisa membimbing kita lebih mencintai Allah, mengutamakan Rasulullah di atas segalanya, sehingga kita insya Allah akan terbawa dalam kehidupan yang lebih baik, baik di dunia, baik juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikrihim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatu wassalamu alayka ya man arsalallahu ta'ala rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu alaykum wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaykum ya anbiya Allah wa ya awliya Allah wa ya habib Allah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Astaghfirullah ya Allah min kulli dhanbin wa ma'siyatin min kulli ma yukhalifu dinal Islam min kulli ma yukhalifu syari'ah min kulli ma yukhalifu tariqah min kulli ma yukhalifu al-azimah min kulli ma yukhalifu al-haqiqah min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah ya arhamar rahimin. Allahumma ya musabbibal asbab ya mufattihal abwab ya muqallibal qulubi wal absar ya dalilal mutahayyirin ya ghiyasal mustaghithin ya hayyu ya qayyum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad ya man la malja minhu illa ilaihi fala tukhayyib rajana ya qadimal ihsan. Allahumma ahsin ilaina bi ihsanikal qadim ya Allah ya arhamar rahimin wa ya khairur raziqin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'alim yadhkurukum washkuru 'alaina min yas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.